jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas tentang shame culture and guilt culture. Nah, sekarang saya bakalan bahas tentang teori perubahan. Apa sih teori perubahan? Menurut John Lewis Gillen and John Philip Gillen, teori perubahan merupakan suatu variasi cara hidup yang telah diterima, baik karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, maupun karena adanya difusi dan penemuan dalam masyarakat. Apa aja sih teori perubahan? Kita bakalan bahas beberapa dan satu-satu ya. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi sendiri merupakan perubahan yang terjadi dalam selang waktu yang lama dan bertahap. Contohnya, jika dulu orang-orang bertransaksi dengan sistem barter, di zaman sekarang transaksi sudah menggunakan barang yang bernama uang. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik sendiri merupakan pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Contohnya, masyarakat yang kurang mampu akan berupaya melakukan suatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya, bisa jadi juga dengan tindakan kriminalitas. Sedangkan untuk orang-orang yang berada di atas, mereka akan memperluas jaringan sosial usahanya agar bisa tetap bertahan pada posisi tersebut atau bahkan lebih tinggi. Nah, jika hal itu terus terjadi, akan menyebabkan masyarakat berada dalam kesenjangan sosial yang lebih tinggi. Dan selama itu pula, konflik akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena faktor ekonomi dan perebutan antara status kaya dan miskin. Lalu yang ketiga ada teori siklus. Teori siklus sendiri merupakan perubahan yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan, dan juga terjadi secara berulang. Contohnya yaitu model fashion di masyarakat, di mana dulu pada tahun 1990-an terdapat model dress yang bernama off the shoulder maxi, dan pada tahun 2021, dress tersebut kembali tren. Nah, dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, pasti mempunyai dampak kan? Nah, kita bakalan bahas dua dampak dari perubahan sosial. Yang pertama, globalisasi, dan yang kedua, modernisasi. Apa sih globalisasi? Jadi, globalisasi merupakan proses keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak lagi terlihat adanya batasan yang mengikat. Contohnya, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri, dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting akhir-akhir ini. Lalu modernisasi. Modernisasi sendiri merupakan perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Contohnya yaitu adanya ojek online yang menggantikan penggunaan kendaraan umum dan konvensional. Nah, jadi dari materi-materi yang udah disampaikan tentang teori perubahan, komen di bawah ya, kalian setuju apa enggak nih adanya globalisasi dan modernisasi.